Karena kebetulan di area septic tank ada semen retak, Michael akhirnya menyuruh pekerja bangunan untuk sekalian memperbaikinya. Pada saat mereka baru ingin mulai bekerja, mereka melihat sesuatu yang mencurigakan yang terdapat di dalam retakan semen. Ada seorang wanita yang bernama Maria Evelyn Sayos yang berusia 45 tahun. Dia tinggal di Dasmariñas Cavite, Filipina. Dia tinggal bersama 2 orang anaknya yang bernama Michael dan Joanna. Joanna, putri dari Maria Evelyn ini, mempunyai pacar yang bernama Ronald. Dia juga tinggal di rumah Sayos. Hubungan Joanna dan Ronald sebatas pacaran, belum menikah, tetapi mereka sudah tinggal bersama. Bertahun-tahun Ronald tinggal di rumah Joanna. Ibu dan saudaranya tidak pernah mempermasalahkan itu. Hingga akhirnya Joanna pada usia 16 tahun melahirkan seorang anak. Sedangkan Ronald sudah dianggap menantu oleh ibunya, walau keduanya belum resmi menikah. Kendati demikian, ibunya memang kerap suka memberikan masukan, entah itu nasihat atau kritikan pada Ronald dan Joanna. Mungkin terkadang penyampaian ibunya terdengar keras, namun tujuan ibunya sebenarnya baik. Tetapi masukan-masukan yang ibunya sampaikan ternyata tidak diterima baik oleh Joanna dan Ronald. Lama-lama mereka berdua tidak suka dengan keberadaan ibunya. Akhirnya, pada tahun 2016, Joanna dan Ronald memutuskan ingin mengakhiri ibunya yang dianggap sebagai pengganggu ketenangan hidup mereka. Mereka menjalankan misi mereka pada tahun 2016. Ronald dan Joanna berbagi tugas. Tugas dimulai Joanna untuk mengalihkan ibunya, sedangkan Ronald yang diam-diam memukul kepala ibunya dengan menggunakan palu. Lalu mereka belum puas melihat ibunya terkapar. Ronald akhirnya menyuruh Joanna mengambil pisau dapur. Setelah Joanna mengambilnya dan memberikan pisaunya ke Ronald, tanpa ragu Ronald langsung menikam tubuh ibu mertuanya berkali-kali hingga tewas. Sesudah memastikan ibunya tewas, mereka berdua sibuk membereskan TKP sekaligus menyembunyikan mayat ibunya. Karena kebetulan di pekarangan belakang sedang ada pekerjaan septic tank yang belum selesai. Tidak pikir panjang, keduanya bergegas memasukkan jasad ibunya ke dalam septic tank dan berkas ibunya seperti KTP dan pasportnya. Setiap kali mencium bau tidak sedap yang bersumber dari septic tank, dengan cepat mereka menambahkan semen baru di septic tank tersebut. Sementara untuk meyakinkan sang kakak, mereka berbohong dengan mengatakan bahwa ibunya pergi ke Singapura. Joanna juga telah mengambil akun sosial ibunya untuk dia kirimi pesan kepada saudara dan Michael. Dalam pesan tersebut, dia mengatakan bahwa ibunya baik-baik saja. Hingga 2 tahun, ulah Joanna akhirnya kepergok oleh Michael bahwa Joanna telah mengambil akun milik ibunya. Pada tahun 2018, Michael pergi ke kantor polisi untuk membuat laporan orang hilang. Entah alasan apa yang Joanna dan Ronald berikan ke Michael, hingga Joanna masih aman-aman saja. Suatu hari Michael, putra sulung dari keluarga Sayos ini, dikejutkan dengan penemuan mayat seorang wanita. Pada mula awal penemuan mayat ini, pada saat rumah Michael sedang direnovasi. Posisi dapur berada di pekarangan rumah, di mana ruang lingkup tersebut terdapat septic tank. Di area septic tank
ada semen retak, Michael akhirnya menyuruh pekerja bangunan untuk sekalian memperbaikinya. Pada saat mereka baru ingin mulai bekerja, mereka melihat sesuatu yang mencurigakan yang terdapat di dalam retakan semen. Setelah dibongkar, ternyata ada berkas penting milik ibunya, yaitu KTP dan paspor ibunya. Michael akhirnya menyuruh membongkar total area septic tank. Dan betapa terkejutnya Michael dan pekerjanya setelah melihat sesosok mayat wanita yang Michael cari selama ini. Akhirnya mayatnya dibawa untuk diotopsi. Michael menaruh curiga kepada adiknya yang bernama Joanna Maria Sayos dan pacarnya yang bernama Ronald James Ruby. Karena dari awal ibunya menghilang, Joanna lah yang pertama kali memberitahu Michael bahwa ibunya pergi ke Singapura untuk kerjaan barunya. Kepergian ibunya setelah Joanna dan ibunya bertengkar hebat. Kalau memang benar ibunya pergi ke luar negeri, lalu kenapa Michael tidak diberitahu ibunya? Selain itu, ada yang mencurigakan lagi. Michael selalu setiap bulan melihat Joanna dan Ronald selalu menyemen septic tank. Apalagi saat Michael memanggil tukang, Ronald selalu ingin ikut membantu. Lalu pada saat ada yang mencurigakan di septic tank, Ronald tidak memperbolehkan para pekerja memperbaiki bagian tersebut. Yang terakhir, Joanna juga mengambil alih akun media sosial milik ibunya 2 tahun silam. Dugaan Michael itu akhirnya dia sampaikan ke pihak kepolisian. Polisi langsung mengambil sampel DNA Joanna dan Ronald dan mencocokkan DNA dengan yang tertinggal di tubuh ibunya. Setelah dilakukan pemeriksaan, hasilnya menunjukkan tingkat kecocokan sebesar 99,99%. Jelas sudah bahwa mereka berdualah terbukti sebagai pelakunya. Masih di bulan Juli tahun 2020, akhirnya Joanna dan pacarnya Ronald dibawa ke kantor polisi. Kira-kira kenapa bisa sampai tega Joanna dan Ronald pacarnya sampai menghabisi nyawa ibu kandungnya? Bisa tulis di kolom komentar. Hingga saat ini belum ada kabar hukuman apa yang akan diterima Ronald dan Joanna.